Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi seorang reviewer telah melakukan review pada sebuah artikel jurnal yang dikirimkan oleh autor, yaitu dari autor Banyu dan Joko ya. Nah, sekarang dari sisi editor itu akan melihat ya, bisa dilihat dari tas ini ya. Di sini sudah ada kiriman-kiriman ya di tas ataupun teman-teman bisa melihat nih di ID 806 tadi yang judulnya ini itu sudah masuk pada tahap new reviews have been submitted. Berarti reviewer telah selesai melakukan proses review terhadap sebuah artikel yang telah didelegasikan ya. Jadi kan tadi ceritanya Pak Retno ini mengirimkan artikel pada seorang reviewer yaitu Pak Imam Riyadi. Nah, Pak Imam Riyadi tadi telah berhasil melakukan review sehingga kita melihat informasi di sini new reviews have been submitted ya, berarti reviewnya sudah selesai di review. Jadi tinggal diklik saja di sini. Nah, di sini teman-teman kita klik di sini pas di reviewernya kita bisa lihat review detail ya, walaupun di sini memang ada revision required ya, ada revisi yang harus diselesaikan oleh seorang author di sini. Jadi bisa klik review detail di sini ya teman-teman. Di sini terlihat jelas bahwa proses revisinya sudah selesai. Bahkan kita bisa melihat membaca dari sisi substansi sampai dari sisi editor. Nah, ini bilangnya bahasanya tadi ada satu, ada bagian metode silakan tambahkan informasi dari mana data berasal. Nomor dua, misalnya artikel masih kurang sesuai dengan template. Dan juga sudah dimunculkan nih PDF-nya ya, PDF-nya juga sudah ya. Oleh karena itu, kita tinggal milih revision required, kita harus mengikuti arahan dari reviewer ya, jangan sampai kita accept gitu ya, jangan sampai mentang-mentang kita editor, kita seenaknya sendiri melakukan accepted artikel ya, karena itu akan berpengaruh terhadap hasil akreditasi. Nah, di sini revision required itu direkomendasikan oleh seorang reviewer ya, ini satu reviewer saja ya, karena kita memang baru menggunakan satu reviewer, tapi nanti kalau kita sudah masuk pada beberapa akreditasi sudah bagus ya, misalnya Sintal 4, Sintal 5 itu kita akan menggunakan dua reviewer ya. Sekarang kita masih menggunakan satu reviewer itu tidak apa-apa ya, tapi sampai kita menggunakan itu. Kita mengikuti revision required. Nah, namun juga saya memperbolehkan ya teman-teman ketika ternyata pengen menggunakan dua reviewer sekaligus ya untuk satu artikel itu tidak masalah ya. Jadi itu. Lalu kita klik confirm di sini, konfirmasi. Ya, oke. Nah, karena tadi adalah revision required ya, jadi kita milih request revision. Nah, kita akan mengirimkan email ke author ya bahwa decisionnya itu harus direvisi ya, artikelnya harus direvisi. Nah, misalnya artikelnya ini hasil revisinya kita centang ya, karena akan masuk ke ini ya, ke author ya. Nah, jadi ini kalau misalnya nanti akan menjadi peer review baru boleh ya, ini bisa neuron ataupun misalnya tidak menjadi tidak akan menjadi sebuah proses review ulang ya, tidak kita pilih yang atas, tapi kalau misalnya akan menjadi sebuah proses review ulang ya, itu pilih yang ini. Nah, kita pilih record editorial decision. Oke. Oke. Di sini proses record editorial decision ya, di sini tadi sudah ada rekomendasi bahwa harus direvisi. Namanya revision have been requested ya, berarti author diminta untuk melakukan proses revisi ya dari arahan dari reviewer. Misalnya reviewernya dua ya tambahkan lagi, misalnya kita tambahkan reviewer yang kedua ya, bisa siapa gitu. Tapi yang saya contohkan adalah satu reviewer saja ya. Gitu ya karena kita terbatas ya terbatas SDM-nya ya, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini tinggal nunggu ya, tinggal nunggu. Kalau kita lihat di sini ya di submission itu revision have been requested ya, berarti kita tinggal menunggu si Banyu dan Joko melakukan hasil revisinya diupload ulang. Oke ya, begitulah caranya untuk mengirimkan kembali hasil revisi ke author. Terima kasih.